وأزواجه وذريته في الدنيا والآخرة واجعلنا من رزقهم ويرزقنا رحمتهم ويتوفى عنهم الذين يشاءون بذنوبهم بخير المعاملة مسلم أصحاب الفاتحة. وخصوصا الذين عبد المستجد والملائكة المقربون قبل المسجد الله والصحابة أجمعين والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وخصوصا الذين عبد شيخنا نصر الدين أحمد بن المنتهى وخصوصا الذين عبد سبيل النصوص لنا العناء رحمة الله سبحانه وخصوصا الذين صلوا الله عليه وسلم بالعالم وخصوصا الذين صلوا الله عليه وسلم saya salam rahmat saya salam rahmat bin Rasul wa sayyidina Muhammad bin Hasan Syekh wa Syekh Muhammad Ahmad bin Hanbal wa li abdi Syekhna Muhammad bin Syekhna sallallahu alaihi wasallam wa ibn sallallahu alaihi wa mawdu'an sayyidina Muhammad bin Sayyid wa sayyid Muhammad ويجب مسألة المؤمن يسجد الأمران وسجد العالم وسجد عنه وسجد المسجد وسجد الأمران وصول المقرين وسجد من الشيخ ومشايخ وعباء وأمثال سادة السورية المعاقبين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين المسلمين من أهل السنة والسنة وزيدنا الإيمان رحمة وزيدنا الإيمان رحمة وزيدنا الإمام بدل الرحمة والتصوير الإمام وزيدنا الإمام الدرس أن الله يقول الله يرام محمد وجدهم الجنة وعين علينا من بركاتهم وأنباتهم وأسرارهم وحروبهم وبركاتهم الدين والدنيا والآخرة بشر من أسرار الفاتحة. Al-Fatihah Muhammad Rasulullah Muhammad Syarsyani Tahir Rabbatan Tabatan Ibn Syarsyani Tabatan Ibn Kharana wa Walidina wa Qadina wa Aswadina wa Tukurna wa Ahwadina wa Ahbabina wa Ashabina wa Lawan Muta'alina wa Muhabbana wa Kumita wa Syaidina wa Din Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulullah wa Rasulullah wa Rasulullah ala al-Qadina wa Rasulullah wa Dunia wa Akhirah وأن الله يغفر وينصر وينصرهم ويبارك بنا وبارك بهم وكلنا وبهم بخير وعافية ويسر الله تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين المسلمين الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasudul khaira illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasudul su'a illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
اللهم إنا نستغفرك ما علمتنا ولكنا بها إذا نسيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah Masjidil Abrar yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah serta inayah kepada kita sehingga kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan panjang umur oleh Allah, masih diberikan kekuatan iman dan Islam, hingga kita dapat hadir ke majelis ini bersama-sama mengaji mengharap ilmu Allah. Mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan pada kita menjadi ilmu yang manfaat dan barakah, yang dapat menghantarkan diri kita memperoleh ridho dan cinta Allah, dan membawa kita mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam berada dalam bangkuan cinta kasih Allah. Amin Allahumma. Selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dengan harapan mudah-mudahan kita semua yang hadir nantinya dapat bertemu, berjumpa, berkumpul dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan sahabatnya dapat memasuki surganya Allah bighairi hisab. Amin Allahumma. Bapak Ibu jemaah Masjidil Abrar yang saya hormati, kajian kitab Mirqatus Usul Tasdik Syarah Kitab Sulam Tauhid ila Mahabbatillah Tahqiq sampai pada halaman 106. Walladhi yadharu anna al-murad bi ghairil muhtaram Huna wal harbi wal murtadi wa in jaza qabluhu haka dhalikal burdi wa yakunu al-qawl al-kharij min as-sabilain ka'in min ghairi intiqalin an mahallihi alladhi istaqarra bihi indal khuruj. Wa qala wa qabla al-jaffar al-mahalli bi'ayyan kullahu al-hajar wa hasan ma dzakarahu musannif thamaniyatun syurutin. Walladhi yadharu anna nubuwwatan dan sesuatu, walladhi dan perkara yang berkaitan dengan ghairul muhtaram, yang dimaksud ghairul muhtaram di atas, yadharu yang jelas, anna murada adapun yang dimaksud bi ghairil muhtaram dengan sesuatu yang tidak dimuliakan oleh syarak. Adapun anna murada adapun yang dimaksud bighairil muhtaram dengan ghairil muhtaram, yaitu dengan sesuatu yang tidak dimuliakan oleh syarak. Kalau bicara sesuatu yang tidak dimuliakan oleh syarak kan ada 6 secara keseluruhan. Ada 6 sittatu asya'in ghairil muhtaramin yang tidak dimuliakan oleh syarak syar'i. Wal muhtaram bisyar'i. Yang pertama adalah tarikus shalah, orang yang tidak dimuliakan, termasuk tidak dimuliakan oleh syarak, itu adalah tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat. Itu tidak dimuliakan misalnya. Tapi yang bagaimana tarikus shalah itu adalah yang tidak dimuliakan oleh syarak, adalah tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat dan meyakini bahwa sholat itu tidak wajib pada dirinya. Ya. Yang kedua itu adalah al-murtaddu, orang murtad. Ya. Orang murtad itu termasuk yang tidak dimuliakan oleh syarak. Ya. Orang murtad syirik kepada Allah, ya. Makanya
sudah lalu ya bahasan tentang apa saja yang membuat seseorang itu murtad sudah dibahas lalu sudah ya, banyak hal yang penting kita harus menjaga ya. Jangan sampai menghina, mencaci, ya, meremehkan Allah, meremehkan, mencaci sifat-sifat Allah, meremehkan, mencaci, menghina ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan secara ijma, kesepakatan ulama yang ijma ya, semacam itu, dan banyak hal lain ya. Dan juga ada 3 kan, bil qaul, bil fi'li, bil i'tiqadi. Itu bisa murtad disebabkan dengan syiriknya secara perkataan, syiriknya seseorang secara perbuatan, syiriknya seseorang secara keyakinan. Itu sudah lalu bahasan itu. Nah, termasuk yang tidak dimuliakan oleh syariat itu adalah orang yang murtad. Dan yang ketiga, selain orang yang murtad yang tidak dimuliakan oleh syariat adalah kafir harbi. Kafir harbi ini termasuk seorang yang tidak dimuliakan oleh syariat. Ciri kafir harbi itu adalah mengganggu, merusak tatanan Islam, ya, itu memerangi Islam, memusuhi orang Islam, memerangi orang Islam, gitu. Tapi selama mereka orang kafir tersebut tidak memerangi orang Islam, tidak mengganggu orang Islam, maka dia tidak bisa dikategorikan kafir harbi. Karena yang dimaksud dengan kafir harbi itu adalah orang kafir musuh, ya. Yang tentunya yang dikatakan kafir musuh itu orang kafir yang tidak senang terhadap orang Islam dalam menjalankan syariatnya, sehingga dirongrong, ya, ditiadakan, mengadakan sholawatan, ya, itu dirongrong, ya, dikucilkan atau tidak diperbolehkan. Itu bahaya, ya. Orang-orang yang mentiadakan, jangan nggak usah ini, nggak usah pengajian, penting dan sebagainya, ya. Itu merongrong namanya. Nah, itu yang bisa menyebabkan seseorang dari kelompok kafir yang kalau semacam itu disebut dengan kafir harbi, melarang orang beribadah, melarang orang untuk melakukan sholat, ya, melarang orang majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir. Nah, itu masuk dalam kategori kafir harbi. Tapi kalaulah tidak begitu, tidak. Lalu bagaimana dengan orang-orang kafir-kafir yang ada di sekitar kita, ya? Yang terkadang kafir harbi itu, yang terkadang mereka sangat baik pada kita. Apakah mereka tidak dikategorikan kafir harbi, padahal mereka terkadang itu mengadakan komunitas tersendiri? Yang jelas kita sebagai umat Islam tentunya harus berhati-hati, ya. Berhati-hati. Boleh kita di Indonesia ini, boleh kita bergaul dengan orang non-muslim, tapi jangan sampai karena pergaulan kita itu rusak.
karena pergaulan kita menjadi rusak. Tatanan hidup kita sudah melenceng bersama. Mau kita ini ya. Kalau kita tidak bisa mengenali, jangan berharapnya, jangan bertemu, jangan berkumpul dengan orang-orang tersebut, kecuali kita bisa mempengaruhi dia menjadi orang yang berusaha dan akhirnya menjadi ulama. Nah, yang dimaksud wal muhtaram termasuk orang yang murtad dan kafir harbi. Ya. Yang tiga itu ta'arifus sholat, orang murtad dan kafir harbi itu sama halnya dengan hewan yang tidak dimuliakan oleh syara juga. Ya, sama-sama tidak dimuliakan oleh syara adalah khinzir, babi. Jadi jangan keliru kalau orang ta'arifus sholat itu disamakan dengan babi. Ya. Orang yang kafir harbi sama dengan babi, ya. Terus apalagi orang murtad itu sama dengan babi. Jangan memang benar, nggak ada bedanya memang, karena tidak dimuliakan syara, bahkan boleh dibunuh, darahnya haram. Tapi kita berada di Indonesia, kita tidak bisa main hakim sendiri. Di negara Islam saja yang boleh membunuh itu adalah qadhi, hakim. Di negara Islam yang boleh membunuhnya orang yang kafir harbi, terus orang murtad, orang ta'arifus sholat, yang memang ta'arifus sholatnya itu karena merasa dirinya meyakini bahwa sholat itu tidak wajib padanya, itu namanya ta'arifus sholat yang masuk dalam kategori oleh muhtaram, orang yang melakukan tidak mengerjakan oleh syarat. An-nal murad bi ghairi muhtaramin huna. Namun yang dimaksud di dalam kitab ini, ya, yang di dalam bab beristinja ini, ghairul muhtaram bukanlah yang dimaksud guna ghairul harbi wal murtaddi, bukanlah termasuk kafir harbi dan orang yang murtad, ya. Jadi tidak masuk orang itu, ya. Tidak masuk ghairul muhtaram itu, tidak masuk di dalam ghairul muhtaram yang di bab istinja ini, yaitu siapa? Kafir harbi dan orang murtad. Wa in jaza qatluhu, walaupun boleh qatluhu apa membunuhnya, tapi kan di sini berkaitan dengan ghairul muhtaram yang tidak dimuliakan oleh syara, yang boleh, ya, yang boleh dibuat untuk beristinja, buat untuk alat mensucikan gitu. Dibuat alat untuk bersuci. Walaupun murtad, dan harbi itu termasuk diperbolehkan untuk dibunuh, tapi tidak masuk kategori ghairul muhtarami yang dalam bab istinja ini. Jangan sampai ada orang harbi dikai alat cabik untuk alat bersuci. Akan menceritakan dari akan hal tersebut Al-Qurdi, siapa Imam Al-Qurdi. Wa yakunu, dan ada ar-rutub
yaitu sesuatu yang basah. Al-khariju yang keluar min sabila ini dari dua jalan, jalan dakar dan jalan farj, yaitu dakar dan warga dan farji, yaitu al-mutawus sesuatu yang keluar yang basah, baik dari subul, dari kubur ataupun dari dubur. Minas sabilain, keadaan yang ada min ghairin tiqalin, yang ada apa sesuatu yang keluar yang basah tersebut min ghairin tiqalin, tanpa adanya perpindahan al-ma'ali dari tempat aslinya, alladzi istaqarra, alladzi istaqarra yang tetap fihi di dalam mahal, di dalam tempat, indal khuruj ketika keluar. Jadi yang dimaksud dengan sesuatu yang basah yang keluar dari dua jalan, baik jalan belakang maupun jalan depan, ya, itu adalah min ghairin tiqalin, artinya tidak berpindah. Itu mereka sesuatu yang keluar dari kharaj, kalau kharaj an-sabilillah, keluar dari dua jalan tersebut, ya, dan orang tersebut membiarkannya min ghairin tiqalin, tanpa pindah, artinya tidak ada perpindahan. Ibarat ini dubur, ibaratnya ya, ada sesuatu yang keluar basah, ya cuma basahnya di sini langsung blek gitu keluar. Bekas basah di sini inilah yang bisa dilakukan istinja dengan batu. Tapi ini namanya yang min ghairin tiqal, yang tidak berpindah dari lingkaran itu seperti itu. Bedanya kalau sudah pindah bleber, kalau bleber pindah itu tidak bisa dengan batu, sudah harus dengan air. Itu bleber. Kemudian, nah kalau orang sudah sepuh itu repot Pak, sudah ya. Kebanyakan bleber ya. Ya pakai tisu katanya boleh, ya katanya boleh beristinja dengan batu, atau yang katanya dengan tisu. Sekarang kalau di orang berangkat haji naik pesawat, bisa nggak ada angin terkadang, untuk istinja pakai tisu gitu. Walaupun ada sebenarnya tidak boleh istinja pakai air, bisa pakai tisu. Lalu bagaimana sholatnya? Yaitu tadi, selama bisa sampai hilang bekasnya, akarnya, ya, bekas daripada najis itu, ya, yang ada di sini betul-betul hilang, ya, itu boleh melaksanakan sholat, boleh. Nah, beda lagi kalau pakai pempes itu kan karena disebabkan beser, kan gitu. Kalau dia disebabkan karena beser, ya itu tidak bisa. Ya, kalau beser itu, orang beser punya cara tersendiri di dalam berwudu melaksanakan sholat. Yakni apa? Dia kalau sudah bagi orang yang beser, cercer, ya, cercer atau beser, ya, sama dengan orang yang istihadah, ya, orang yang keluar darah penyakit, ya, itu cara wudhunya adalah ketika sudah masuk waktunya, baratnya mau sholat subuh, ketika sudah masuk waktunya sholat subuh baru disucikan dulu. Jadi sudah pakai pampes dari sebelum subuh,
nggak boleh, tetap harus disucikan, ya, disucikan, dibuka pampasnya, disucikan, lalu pampesan lagi. Begitu kalau mau pampesan lagi, setelah itu baru berwudu, ya, setelah berwudu baru sholat, ya, jangan ditunda. Dan wudhunya pun niatnya bukan lirafil hadasi. Nawaitul wudu'a bukan lirafil hadasi, tapi nawaitul wudu'a listibahatis sholat. Kayak gitu. Atau kalau di bahasa Indonesia kan, niat saya sholat agar bisa niat saya wudhu agar bisa sholat. Itu aja. Niat ingsun wudhu supados saged sholat. Niat kaula wudhu supaya bisa sholat. Atau dengan niat saya wudhu supaya boleh sholat, itu lebih gamblang. Niat ingsun wudhu supados saged melaksanakan sholat, itu sama. Itu kalau beser atau istihadah. Dan niat itu dilakukan, Pak. Seringkali saya berkali-kali memang tak henti-hentinya saya itu selalu mengingatkan, niat itu tempatnya di hati. Niat itu juga waktunya bersamaan dengan perbuatan, muqtaranan bi fi'lihi. Ai bi awwal fi'lil wudu, yaitu dengan permulaan perbuatan wudhu. Jadi niat itu ketika membasuh muka, di hati langsung nawaitul wudhu. Yang terjadi banyak orang terkadang begini, ketika biar nak hatinya kalau nawaitul wudhu itu gak sah wudhu, Pak. Tidak sah. Ini saya sering di beberapa tempat, di musola di pengajian saya yang lain, saya jelaskan itu, orang-orang masih kaget, loh. Jadi selama ini wudhu saya gak sah ya, loh ya Pak. Wudhunya masih kayak gitu. Sama dengan sholatnya. Sholatnya terkadang kan orang sebelum sholat usalli wa usalli rakaat mustaqbilan qiblat alhamdulillah ta'ala Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar hatinya kosong, enggak niat sama sekali, enggak ada ucapan usolli. Talaffuz bil lisan sebelum takbir itu sunnah. Tujuannya supaya hati, ya, memahami, nuntun jelas bahwa nanti ketika takbir bacanya kayak gitu, gitu. Usolli fardhu subhi bacanya kayak gitu ketika takbir, gitu. Namun kalau ketika takbir di hatinya kosong, ya itu gak sah. Itu yang sering masih saya temukan. Yang kedua yang masih saya temukan, walaupun di Masjid Al-Abrar itu sering masih saya temukan, takbiratul ihram makmum itu harus dilakukan setelah takbiratul ihramnya imam sempurna. Imam Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Ojo barengi. Imam sih Allah, makmum sudah Allah, gak salah.
nggak sah. Itu haram, takbir sampean haram, dan sholat sampean nggak sah berjamaahnya. Kenapa? Karena sampean berjamaah pada orang yang masih belum masuk ada sholat. Orang ketika sudah masuk, imam bisa dikategorikan masuk sholat ketika sempurna takbirnya Allahu Akbar, baru jenengan ikut Allahu Akbar. Yang saya lihat, ini bukan sedikit loh, masih banyak itu. Saya lihat imam Allah, namburi podo-podo Allah loh. Ini apa? Kamu wis ngaji sih apa? Baru setelah akbar, barulah makmum Allahu Akbar. Wis imam sudah akbar, baru makmum Allahu Akbar. Paham ya? Jangan kalau masih Allah, jangan ikut, diem aja dulu gitu. Kesusunan di saya kesusunan. Gitu deh. Nah, itu permasalahan waktunya. Sama halnya dengan wudhu, gitu ya. Wudhu itu niatnya di dalam hati. Wudhu itu niat itu di dalam hati, ucapannya hati, namanya niat itu ucapannya hati. Dan waktunya dilakukan bersamaan dengan basuhan pertama dalam perbuatan wudhu. Basuhan pertama mana? Membasuh wajah. Jadi ketika kita kalau pakai cibuk, biar baru di hati kita mengucapkan nawaitu doa, gitu ya. Atau kalau pakai keran ketika ngambil nawaitu doa, ya ketika sudah biar menambah wajah nawaitu doa, gitu ya. Jangan ketika sebenarnya nawaitu ketika biar di hati diam, tak ngomong apa-apa, itu yang khasam. Paham ya? Saya orang itu masih melihat kayak gitu, sehingga saya berulang-ulang saya katakan supaya jadi jenengan gak sia-sia untuk menganggap jenengan sudah sempurna wudhunya, sholatnya sudah menganggap sempurna, padahal salah kabeh, sia-sia, ya, nggak benar, karena nggak benar, ya, pun. Nah, sesuatu yang basah yang keluar dari dua jalan kainan yang ada melintikal yang tidak berpindahan ma'ali dari tempatnya. Alladzi istaqarrah, yaitu kotoran atau najis tersebut istaqarrah tetap di dalam tempat keluarnya indal khuruji, ketika keluar. Jadi ketika keluar tetap dari tempat ini, ibaratnya ini debur tetap di sini, nggak sampai bleber. Keluarnya begitu. Jadi nggak bleber. Kalau sudah bleber beda lagi. Itu harus istinja bil ma'i dengan air. Wa qabla al-jaffani, dan sebelum kering. Nah, ya. Termasuk syaratnya juga sebelum kering. Kalau sudah kering bekasnya, itu nggak bisa dengan tisu, nggak bisa sudah. Ya, beraknya di juanda, ya, istinjanya kan boleh pesawat, wis kering, jepit tisu, digini-gini lo gak iso, ya. Itu terutama bagi orang yang naik haji, mau berangkat haji, permasalahannya begitu.
Jadi kalau mau berangkat haji naik pesawat diusahakan jangan terlalu banyak isinya. Biar apa? Ya itu biar tadi itu nggak gampang berak gitu. Ya. Nah kalau di pesawat berak gimana? Gampang berak saja. Tapi itu tadi yang bisa boleh tisu di tisu itu kalau nggak blender. Nek blender itu dengan air. Walaupun di pesawat itu pakai air, Pak. Nggak bisa kalau sampai mau sholat gimana? Ya. Nah, kalau di pesawat sholatnya ibaratnya nggak punya wudhu, ya. Wudhunya itu kan kalau tayamum itu seharusnya pakai apa? Pakai tanah yang dibawa dari sini gitu. Jangan pakai kursi. Terkadang orang kan kalau tayamum kursinya pesawat begini kan. Jangan lihat. Bahkan ini dicontohkan. Ini contoh yang menyesatkan. Ya. Dan kursinya pesawat lalu diusapkan ke muka. Nawaitu tayammum. Keliru, Pak. Enggak begitu. Ya. Satu, kursi pesawat itu kan tertutup, Pak. Pesawat kan tertutup. AC mana ada debu? Ada nggak di kursi itu debunya? Nggak ada. Sementara tayamum itu alatnya haruslah debu. Gitu. Maka kalau bisa bawa saja debu yang suci dibawa sini, ya dikhawatirkan nanti di sana nggak ada air, barulah dipakai tayamum. Tapi kalau sekarang itu aqua itu ada, Pak, air mineral itu ada, ya air mineral itu ada. Sampai datang ke tempat anunya pesawat, sejenis pesawat, sampai wudhu satu gini itu cukup sebenarnya. Kalau kita mau wudhu yang ala Rasulullah, yang penting ada genangan air di sini, baru diratakan, diratakan. Yang penting ada genangan air di sini, baru diratakan secara merata. Secara merata, baru dituangkan lagi air di sini. Yang penting ada genangan air, lalu dipilihkan untuk tangan. Siram lagi di sini. Ada genangan air, dipilihkan. Yang penting kalau untuk mengusap, yang penting ada airnya. Ya, walaupun sedikit, maksud penting ada. Taruh di embun-embunan. Gitu. Ya. Begitu pula untuk kaki, tuangkan sedikit, usapkan ke kaki. Yang penting ada genangan air. Itu sudah masuk dalam kategori menyiram seperti itu. Dan itu cara Rasulullah berwudu seperti itu. Dan sampai pakai keran itu buang-buang air, Pak. Sebenarnya. Makanya di pondok-pondok pesantren nggak ada pakai keran itu. Pondok-pondok lawas, pondok-pondok salafiyah, nggak ada orang itu pakai keran kecil, gede. Jadi nggak buang-buang air, lawan itu atau langsung biar. Itu sudah kecil besar. Jadi santri keliling itu semua begitu sudah. Satu kali itu wajibnya. Satu kali wajibnya. Kalau memang dirasa cukup merata, sah, boleh. Wajibnya. Ketiga kali itu sunnahnya. Ya, satu kali usapan itu sudah cukup. Kalau mau ngambil wajibnya saja.
Ya, iya. Kalau memang tidak dirasa cukup, tambah. Nah kalau nambah jangan nambah 1 kali, nambah dua kali, menjadi 3. Kalau mau ditinggalkan langsung nggak apa-apa, tuangkan lagi 1, tuangkan lagi 2, tuangkan lagi 3, asalkan itu jangan banyak-banyak, biar nggak habis 1 botol. Begitu pula tuangkan seperti orang kaya mungkin, tuangkan lagi, tuangkan lagi, ini sudah seperti itu. Ya, itu cara Rasulullah seperti itu. Wudhunya Rasulullah nggak biar gitu. Makanya pakai keran di sini itu mubadir. Makanya saya pengen bilang sama takmirnya, itu mana takmirnya? Sekarang ganti saja, jangan pakai keran, buang-buang air. Di tengah itu langsung bikinkan jeding gede, gitu loh, ya, jeding gede, tutupan keran ini, gitu loh. Jadi langsung ke sana, kayak gitu, jeding aja. Jadi nggak buang-buang air. Jadi orang itu langsung ke sana, bawa itu berdoa, ya, wudhunya langsung main jeding. Ya, ini kayak gitu. Jadi dialaskan ke jeding. Nggak ngambil kamu keluar, enggak, tapi langsung ke jeding. Itu Mas, Mas Tamir. Hah? Kalau berumur ya diusahakan jangan dior nanjero keluar Pak, ya. Gitu ya. Kalau keluar berumur, wah, parah itu. Untuk ngerti berkumur-kumur itu, berkumur-kumur dan beristisab, ya, itu dikeluarkan. Tapi kalau berwudu, jangan salah, tetesan air wudu itu jadi malaikat Mas. Iya, jadi malaikat. Makanya kiai-kiai nek orang mau jalur baru dijikit nona jeding tangan dari sana. Kok rasanya beda? Iya yang jeding itu. Tapi mandi. Kenapa? Karena air tersebut adalah bekas air wudhu. Bekas air wudhu. Namanya jalan apa yang aku nantakan baju jeding. Ini kan dari atau air wudhu, air mineral yang saya buat wudhu. Karena memang itu tetesan air wudhu itu jadi malaikat, jadi malaikat. Makanya makruh diusap. Setelah wudhu, makruh kalau diusap, dibiarkan. Ya, habis wudhu ojo diusap. Biarkan tetesan itu menetes. Yang semuanya itu tetesan itu akan jadi malaikat yang mendoakan kita. Gitu. Mendoakan kita, menjadi saksi kita. Gitu. Makanya besok yang membedakan umat kanjeng Nabi, umat Nabi Muhammad SAW dengan umat-umat lain itu wajahnya. Nah, wajahnya umat kanjeng Nabi itu mencorong seperti bulan purnama besok di akhirat. Kenapa? Karena seringnya berwudu. Ya meskipun anak kajian berwudu kan corong Pak, ya tetap bilang. Dan berwudu itu, ya berwudu itu boleh nganyani wudu boleh meskipun tidak batal. Bahkan disunahkan. Wudu'ul anbiya, wudunya anbiya itu tidak 1 kali, 3 kali hingga 4, 5 kali. Ya. Itu wudu para anbiya, para nabi wudunya nggak 1 kali Pak. Habis wudu lagi. Ya, meskipun tidak batal, mau baca diam sedikit, mau baca Al-Quran wudu lagi, baru baca Al-Quran. Mau zikiran wudu lagi, walaupun tidak batal. Gitu. Walaupun tidak batal di sana,
Tapi niat tajdidul wudu itu beda. Nek niat nganyari wudu tidak pakai nawaitul wudu li rafil hadas, nggak pakai li rafil hadas. Tapi apa? Nawaitul wudu fardhon lillahi ta'ala. Cukup. Nggak pakai li rafil hadas, nggak pakai istibahati sholat. Jangan salah. Kok aku tak hanya lebih baik kalau bil hadas, kok hadasnya gak batal. Awak itu dalam keadaan tidak hadas, kok lirokil hadas? Nggak pakai lirokil hadas, nggak pakai istibahati sholat, tapi apa? Cukup nawaitul wudu'a fardhon lillahi ta'ala. Tetap fardu. Itu sudah dijelaskan di kitab Kasyifah kan, di awal. Mungkin ahli bisa saja. Sebenarnya ahli. Ilmu yang sudah ditulis kuno ahli. Ya, padahal jenengan kan pun hatam Kasyifah itu saja. Ahli. Tambahin. Qabla al-jafani dan sebelum kering, ya sebelum kering. Alam mahali atas tempatnya angin dengan harus pindah al-hajur apa memindah al-hajur apa batu wahasul dan adapun hasil masa suatu takarun yang menyembuhkan hal tersebut al-musallib siapa musallib ya tamaniyatus syurutin, yaitu ada 8 syarat ya. Jadi semua itu ada 8 syarat terkait dengan beristinja dengan batu ya. Itu nanti baru ada pertanyaan? Kita jadi yang merupakan barokah yang dapat menghantarkan kita memperoleh itu cinta Allah dan membawa kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniya jadi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana alhamdulillah jalali 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'dilana biha jami'a hajat wa tarhamna biha innaka 'afuwwun rajim. Menjaga khairat al-akhirati ma'al sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu syai'in a'mata Allahumma وجعلنا نعمة عين من شر الشيطان. اللهم جملنا بالعافية والسلام وعيدنا من مجيبة الندم إنك شر ربنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا من كلنا وهب لنا من لدنك وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا رب يا رب صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Fatihah. Suratul Al-Fatihah. Allah